Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam nikmat yang Allah hadirkan pada kita maka kebaikan bisa menjadi sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah ya Bunda dan sahabat pembelajar muslim, pada kesempatan sore hari ini kita Masya Allah bisa berjumpa kembali dalam podcast Anas yang Insya Allah pada kesempatan sore hari ini masih bersama dengan orang tua kita, guru kita, Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Mana saat kabarnya Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan tentunya masih seperti halnya semangat kita di pertemuan sebelumnya, kita akan banyak membahas bagaimana Islam itu mengajarkan dan membimbing kita dengan pola-pola pendidikan, metode pendidikan yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini mengajarkannya pada kita, memberikan contoh teladan terbaik buat kita. Tentunya bagi kita yang saat ini diberi amanah sebagai ayah bunda pendidik di rumah, maupun saat ini kita diberi amanah sebagai pendidik di sekolah, ya, sebagai guru, pengajar, pendidik, tentunya pola-pola pendidikan dan juga tentunya metode-metode pengajaran yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bisa menjadi sebuah role model yang terbaik buat kita untuk menghadirkannya ke anak-anak kita. Dan tema sore hari ini Ustaz, Insya Allah temanya sepertinya menarik dan sepertinya penting sekali buat kita sebagai ayah bunda maupun guru di sekolah, yaitu pentingnya pendidikan iman bagi anak. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim ayah bunda ya, kita mengenal ada rukun iman, mengenal ada rukun Islam, ya, dimana mungkin juga kalau dari sisi keimanan itu sendiri pada saat kita belajar ya berkaitan dengan Islam, maka pembahasan mengenai iman ini Ustaz, itu biasanya pembahasan-pembahasan yang awal-awal disampaikan oleh para guru kita, termasuk pada saat kita belajar kitab tauhid, di mana di antara bentuk keimanan adalah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenarnya ibadah. Ya, sebagaimana kita mengimani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kita memahami makna la ilaha illallah sebagai la ma'bud bihaqqin illallah. Nah, tentunya dalam koridor pendidikan Islam, Ustaz. Nah, nanti mohon bisa dijelaskan bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa menjadikan pendidikan keimanan ini itu hadir dalam setiap aktivitas kita dalam proses pendidikan anak-anak kita, baik di rumah maupun sekolah. Kemudian yang kedua, Ustaz, mungkin juga nanti bisa kita diskusikan dan bersama dengan ayah bunda nanti adalah kita sering mendengar bahwasanya pada saat anak-anak kita dilahirkan, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan, maka sebenarnya mereka dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi Islam. Kemudian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tentunya di sini adalah pengakuan keimanan dari anak-anak kita pada saat dia masih di dalam kandungan, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Tetapi karena ada penyimpangan dari fitrah keimanan tadi, ada juga bujuk rayu syaitan dan hawa nafsu, sehingga fitrah keimanan pada anak-anak kita maupun peserta didik kita akhirnya tersimpangkan, terselewengkan dari keimanan yang sesuai dengan fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nanti tolong saat kita bisa mendiskusikannya dan kesempatan sore hari ini terkait dengan iman dan bagaimana pentingnya pendidikan iman itu dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita. Barakallahu fikum. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayah bunda yang saya muliakan, pendidikan iman itu merupakan pokok pondasi dari semua pendidikan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Karena di dalam Islam itu pendidikan itu kan lengkap. Jadi ada pendidikan iman, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan pola pikir, pendidikan perasaan,
kemudian perilaku dan sebagainya. Ya, maka pendidikan iman ini merupakan pokok dari semua pendidikan. Nah. Dia yang mendasari semua pendidikan. Iya. Misalnya ibadah nggak mungkin akan bisa baik kalau orang nggak punya iman. Nah, perilaku, bahkan perasaan kejiwaan anak itu akan mengalami masalah di saat imannya nggak benar. Maka di sini hal yang sangat penting untuk bagaimana kita mengawali pendidikan itu dengan pendidikan iman. Nah, jadi seperti halnya dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau cerita bahwa alhamdulillah ayat-ayat yang pertama awal turun kepada kami di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan iman. Ya. Kalau enggak, misalnya seandainya turun ayat larangan berzina, larangan minum khamr, larangan berjudi, kami akan tetap lakukan, gitu loh. Maka di sini menunjukkan apa? Betapa pendidikan iman itu menjadi fondasi, jadi hal yang paling utama. Ya, maka sekarang problemnya adalah bagaimana mengajarkan iman itu pada anak-anak. Nah, ayah bunda yang saya muliakan, sebenarnya problem tidak hanya bagaimana kita mengajarkan iman. Ada hal yang lebih mendasar lagi. Tidak sedikit orang tua itu tidak ngerti iman itu apa. Yang harus diimani itu apa? Okay, misalnya banyak orang itu mengatakan, saya beriman kepada Allah. Tapi ketika ditanya, apa yang harus diimani? Aku iman dengan Rasul. Apa yang diimani? Ini enggak paham. Sehingga iman itu hanya sebatas pernyataan di lisan. Dan kita lihat buktinya ada pada sikap perilaku orang yang mengaku iman tadi. Mana ada sebetulnya orang mukmin kok stres, gangguan jiwa itu kan nggak ada sebetulnya. Seharusnya idealnya demikian. Nggak ada. Sebab Rasulullah SAW sudah mengabarkan ajaban li amril mu'min. Mentakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua urusannya baik untuk dia kok. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Itu baik untuknya. Ketika dia dapat musibah, kejelekan, dia bersabar. Itu baik bagi dia. Yang seperti itu, dia bisa bersyukur ketika dapat nikmat, dia bisa bersabar ketika dapat musibah, tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Seorang mukmin. Ini yang penting. Nah, kemudian ayah bunda yang saya mulakan juga, jadi problemnya banyak orang tua enggak paham apa itu iman, apa yang harus diimani. Yang kedua, metodenya seperti apa sih cara mengajarkan iman. Masya Allah. Nah, kemudian juga tidak sedikit orang tua lupa dengan tahap perkembangan. Sehingga dia lompat. Lompat, overlap dengan dalam mengajarkan keimanan. Ini mestinya perkara iman itu untuk anak SMA, tapi diajarkan di anak TK, gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nanti akan menimbulkan gangguan. Kemudian yang keempat, tidak sedikit orang tua yang tidak mampu mengkomunikasikan masalah iman kepada anak. Terlebih, ya, ayah bunda, masalah iman itu akan banyak bersinggungan dengan perkara gaib. Ya kan? Nah, ini gimana cara menjelaskannya? Ya, banyak orang tua akhirnya lari. Merasa nggak mampu kan, nerangkan, udah dia lari. Nggak mau bahas itu. Bahkan ketika ditanya oleh anaknya pun, dia melarikan diri dari pertanyaan itu. Karena merasa tidak mampu. Nah gitu. Atau ada orang tua yang merasa, aku takut nanti kalau salah gimana.
Aku khawatir nanti kalau aku jelaskan anakku nggak paham gimana. Nah, Padahal dengan bekal fitrah yang ada pada anak, sebetulnya apapun yang kita terangkan itu insya Allah anak itu akan bisa menangkap. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tadi mungkin jadi teringat, tadi kami juga, saya terpikirkan juga, kita berbicara pendidikan iman ini kan berarti kan ada dua, mungkin apa ya, satu sisi kan peserta didik atau anak-anak kita. Nah, satu sisi adalah orang yang memberikan pengajaran iman. Nah, dalam hal ini kan orang tua. Mungkin dikaitkan juga dengan gini kan. Oleh karena itu mungkin tadi Ustaz menyampaikan penyebabnya mungkin orang tua tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengajarkannya, sehingga akhirnya karena keterbatasan ini orang tua akhirnya memasrahkan proses itu sepenuhnya kepada pihak sekolah. Nah, padahal ada peran-peran penting yang seharusnya ditanamkan pada anak-anak pada saat mereka bersama orang tuanya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua nanti gini, Ustaz, bagaimana kaitannya dengan proses tahapan itu ya, ayah bunda ya. Jadi pada saat mungkin anak-anak kita di usia karakter masa emas untuk iman, mungkin di usia 0 sampai dengan 6 tahun, bahkan Ustaz waktu di podcast sebelumnya, bahkan pada saat kita berbicara anak itu sebelum kita memiliki anak, baik di kandungan ataupun pada saat kita mencari calon pasangan hidup kita, udah berbicara terkait dengan masalah keimanan. Bagaimana kita mencari istri atau suami yang memang memiliki kadar keimanan yang baik, yang solehan, begitu Ustaz. Dan dikaitkan dengan tahap tumbuh kembang anak tadi, Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz kita menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat? Ya, ini hal yang menjadi perhatian kita ya. Namanya orang tua harus banyak belajar. Iya. Sehingga kenapa di Anas itu harus ada sekolah orang tua kan? Itu sebetulnya ini untuk membantu. Apalagi di Anas itu kan murid-muridnya kan pulang. Nah, pulang ya. Pulang. Jadi ada waktu sekian lama bersama dengan orang tuanya. Nah, di sini pentingnya untuk mengajar iman, karena untuk anak-anak itu kadang apa ya, pengajaran atau pendidikan itu mood-moodan ya, tergantung mood dari si anak, tergantung kondisi ya, situasi kondisinya. Nah, ketika kondisinya sudah oke untuk pendidikan, tapi ternyata orang tuanya nggak bisa manfaatin. Itu satu. Kemudian yang kedua, pendidikan iman yang di samping nanti apa namanya dari sudut kognitif. Jadi kita kenalkan Allah itu begini, Allah itu begini, dan malaikat itu begini, dan seterusnya. Secara keilmuan, yang paling penting adalah keteladanan dari orang tua, ataupun dari gurunya. Jadi misalnya, wah, bagaimana menanamkan sikap tawakal kepada Allah? Nah, bagaimana kita harus berdoa kepada Allah? Bagaimana kita berharap hanya kepada Allah? Bagaimana kita mengontrol perilaku dengan iman kepada hari akhir? Bagaimana kita bisa menerima kenyataan dengan keimanan kepada takdir? Ini butuh contoh. Ayahku dapat musibah gitu-gitu kok santai aja ya, masih senyum-senyum ya. Itu kan contoh. Itu memantik anak untuk belajar. Ayah kok bisa toh? Kan ini habis ditipu orang banyak banget, tapi kok masih bisa senyum. Nah gitu loh. Itu nanti kan pintu untuk masuk. Termasuk juga jadi ingat ini Ustaz, pada saat mungkin Ustaz pernah sampaikan di materi sekolah orang tua Jakarta ya. Jadi pada saat kita sebagai orang tua di rumah dengan berbagai macam kegiatannya, bagaimana kemudian kita bisa memasukkan unsur-unsur keimanan itu kepada anak-anak kita. Bahkan hatta yang di sekolah harus benar-benar, contohnya begini Ustaz, ada kegiatan orang tua, biasanya ibu mengajak anaknya pergi berbelanja ke pasar gitu ya. Nah disitulah sebenarnya dia bersama anaknya bergandengan gitu ya. Mungkin ada materi-materi keimanan yang ditumbuhkan, dikuatkan pada anak didik kita pada saat berinteraksi bersama dengan keluarganya. Jadi untuk menjalankan pendidikan iman bagi anak itu banyak metode yang bisa kita lakukan. Ya misalnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada anak-anak kita itu kan punya hafalan, suruh hafal. Nah, misalnya dari surat Al-Fatihah, kita bisa terangkan masalah iman. Melalui surat Al-Ikhlas, mereka ngafal. Yuk kita terangkan. Tentu sekali lagi menjelaskannya sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kalau anak SD seperti apa? Anak TK seperti apa? Anak SD seperti apa? SMP, SMA seperti apa?
kemudian komunikasinya, bahasa yang kita gunakan untuk menjelaskan itu sesuaikan juga. Ya, ya. Nah, itu. Kemudian bisa juga melalui apa? Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis yang langsung menjelaskan dengan tentang iman. Ya. Ada juga yang memang harus menggunakan batu pijakan. Oh, ya. Nggak langsung dia terangkan, karena menjelaskan tentang apa pengaruh dari perbuatan Allah Ta'ala, pengaruh dari takdir Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, kemudian juga yang ketiga, kita bisa terangkan iman kepada anak-anak kita melalui apa? Makhluk-makhluk Allah. Tadi kita berjalan melihat tanaman, ini. Ya, ya. Nah, bisa itu menjadi pintu masuk untuk menjelaskan iman. Ayo yang mengurusi tanaman, nah itu Mikail. Ya. Nah kan, yang menumbuhkan, yang menghidupkan, mematikan tanaman Allah Ta'ala. Ya, tapi yang ngurusi itu adalah Mikail. Ya kan? Nanti hujan, peristiwa hujan, kan begitu. Ya, ya. Bahkan mungkin dari badan kita sendiri, apa yang ada pada diri kita itu bisa untuk mengenalkan Allah Ta'ala, menanamkan iman. Ya. Kemudian yang keempat, kita bisa tanamkan iman melalui apa? Fenomena alam. Ya. Mungkin ada kejadian gempa bumi, banjir, angin, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, itu bisa dengan kurikulum sekolah. Ini tugas kita ya, sekolahan ya, para guru, teman-teman pendidikan ini harus mampu meramu ya, mengemas iman melalui apa? Kurikulum. Dan nanti diturunkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ya. Pelajaran apapun, apakah pelajaran yang itu pelajaran agama, dunia, atau pelajaran umum, itu harus bisa masuk ke situ. Nah. Terutama untuk ke 6 rukun iman itu. Nah, bisa juga diajarkan melalui apa? Teknologi. Ya kan sekarang sudah banyak website yang Masya Allah. Misalnya apa itu situs Google Earth. Itu kan mengenai bumi kan. Nah, nanti kalau ada apa namanya alam laut, alam langit, ya kan, itu kan bisa kita ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa, meningkatkan keimanan tentang rububiyah Allah Ta'ala, hebatnya penciptaan Allah Ta'ala. Dan sebenarnya jadi ingat sebenarnya kalau misalkan kita sebagai orang tua mungkin modalnya ya, modalnya masih terbatas, ya inilah saat dengan teknologi itu ada buku-buku yang memang berbicara terkait dengan keimanan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, dengan bahasa anak-anak kan disesuaikan, bahasa TK, bahasa SD ada. Bahkan kalau kita lihat channel-channel di YouTube itu juga beberapa diantaranya berbicara masalah keimanan, tapi dengan background mungkin disesuaikan dengan untuk anak-anak saja, lebih menarik, berwarna-warni gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Poin ke-8, iman bisa kita ajarkan di pertemuan keluarga. Nah, mungkin kan ada biasanya lebaran ada. Jadi keluarga itu ada 2 ya. Keluarga inti, suami dan istri. Kemudian ada keluarga cabang, untuk anak keturunan. Keluarga besar berarti apa? Saudara-saudara gitu ya kan. Itu ada acara-acara kumpul kan. Itu bisa dipakai. Mungkin kalau kita lihat ya, ada game-game yang dimainkan saat pertemuan keluarga. Kenapa nggak kita mainkan dari sudut keimanan? Oke, tebak-tebakan. Seringnya kan hanya lucu-lucu aja. Kenapa nggak ini? Siapa aku? Aku salah satu malaikat. Ya, bisa tebak-tebakan. Ya, tugasku ini. Oh ya itu. Mikail, itu Israfil kan begitu. Masuk ke situ. Ya. Kemudian di pertemuan itu ada makan. Nah, yuk. Dari makan itu kita ini. Maka sebenarnya kunci dari pendidikan iman di pendidiknya. Gurunya atau orang tuanya. Ya, kalau keduanya ini tidak punya kemampuan, ya orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya gimana mau memberi ya. Ya kan gitu. Nah, ini makanya kita butuh belajar. Nanti kalau kita sudah punya pemahaman tentang iman yang benar, kan lebih mudah untuk kita menyampaikan kepada anak dengan bahasa sesuai dengan ini. Nah, itu.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga ya ayah bunda, para pendidik, terkait dengan pendidikan iman. Itu di anak-anak usia tufulah ya, anak-anak masih Ya, masa tamyiz ke bawah ya. 7 tahun ke bawah ya. Ya, itu hendaknya fokus membangun rasa cinta. Ya. Maka kita terangkan Allah dengan segala keindahannya. Ya, Allah dengan segala kebaikannya. Malaikat dengan segala kebaikannya. Hari akhir ya kita terangkan surga. Nah, Ya kan? Keindahan surga. Ya. Dan seterusnya. Masya Nah, Allah. baru nanti ketika menjelang balik kita tanamkan, kita kembangkan keimanan itu yang bisa menumbuhkan pengagungan dan rasa takut, sehingga anak diharapkan tidak bermaksiat. Iya. Ya, soalnya di usia anak kita kenalkan Allah sebagai Al-Khaliq, hebatnya Allah menciptakan kita begini-begini. Allah Ar-Razik, memberi rezeki yang banyak luar biasa. Allah Ar-Rahman, ya seperti itu. Tapi nanti ketika menjelang balik, kita kenalkan Allah dari sudut yang menumbuhkan rasa takut dan pengakuan bahwa Allah itu adalah apa? Syadidul Azab, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu Al-Aziz, yang tidak terkalahkan, dan seterusnya. Nanti malaikat juga gitu, terangkan yang menumbuhkan kecintaan kepada malaikat. Nanti terangkan juga malaikat-malaikat yang memang menumbuhkan pengagungan dan rasa takut. Iya. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini kan menarik Ustaz ya. Jadi tadi kan tentunya kita sebagai orang tua ataupun pendidik guru ya, tentunya terus ya belajar kemudian memperkuat diri kita dengan pemahaman-pemahaman keislaman dan keimanan tadi, sehingga bisa kemudian mendidik anak-anak kita dengan fondasi keilmuan yang cukup. Nah, cuma begini Ustaz, tantangan di era saat ini mungkin juga banyak permasalahan ini muncul dari orang tua ya. Kami sudah Ustaz di rumah berikan ini dan itu, pemahaman ini dan itu. Kami pada saat makan bersama anak-anak kami juga sampaikan, tetapi pada saat kemudian mereka tidak bersama kita dengan lingkungan temannya, ya mungkin tidak semuanya baik kan begitu Ustaz. Kemudian akhirnya menjadi bias begitu. Nah, ini bagaimana kita bisa membentengi Ustaz ini ya? Kembalinya ke iman, berarti pendidikan imannya belum maksimal ya. Belum sukses. Iya. Ya kan? Maka iman itu bukan sekedar teori. Ya kan? Bukan sekedar teori, bukan sekedar kognitif. Nah, tapi harus sampai levelnya itu apa? Tertancap kokoh. Ya, muncul sikap muraqabah. Ya. Kan gitu. Nah, sehingga ketika dia punya iman yang kuat, dia bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, dia nggak akan terpengaruh. Ya. Sudah punya. Ya, diberi handphone, misalnya, dikasih fasilitas internet, ya dia aman aja. Dia kan nggak berani, itu udah takut kalau berbuat dosa, karena Allah Maha melihat, inna rabbaka labil mirsad, ya kan? Ya. Kayak gitu kan, dia udah takut. Nanti kalau aku maksiat gimana? Kena gitu kan? Nah. Di samping itu dia sudah seneng sama Allah. Ya. Masa biasanya orang itu apa? Dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kalau sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Nah, cuman persoalannya kan ini belum masuk. Iya. Sehingga ketika, nah itu gimana ya? Kalau di rumah ya baik, kalau nggak di rumah, kok begitu? Nah, gitu. Atau bahkan sebaliknya di sekolah kok kayaknya aman-aman saja, begitu di rumah kok tidak aman, gitu. Nah, itulah. Jadi ukuran iman itu sudah baik atau belum adalah apa? Di sikap muraqabah. Ya. Kalau dia sendirian, tanpa pengawasan orang tua, tanpa pengawasan guru, dia sudah bisa jalan sebagai yang diinginkan, berarti sudah selesai. Masya Allah ya. Jadi termasuk problem juga misalnya. Ini masih musim liburan ya. Saya ingat aja sebentar lagi Senin udah masuk ya.
problem orang tua ketika anaknya liburan itu. Waduh. Kenapa anaknya susah dibangunkan sholat subuh? Ya. Jadi kalau dibiarkan, nggak ada yang bangunin, dia nggak bangun. Wong dibangunin saja, susah bangunnya. Nah ini berarti apa? Imannya belum bagus. Karena kalau udah imannya bagus, ya udah dia akan bangun sendiri. Nah, ini apa Ustaz? Jadi nyambung Ustaz dengan pertanyaan berikutnya. Ini menarik juga. Nah, qadarullah misalkan Ustaz, anak-anak kita yang mungkin sudah masuk usia menjelang balik atau balik ya, mungkin kalau kita sering dengar kan istilah murahaqah atau mungkin masa prabalik begitu ya. Tapi ternyata tadi Ustaz belum sempurna pondasi keimanannya. Nah, ada metode enggak Ustaz? Bagaimana kemudian yang masih ada bocor atau yang bolong tadi Ustaz? Itu gimana cara kita nambalnya? Bagaimana kita melengkapi itu yang mungkin dulu di awal kita belum belajar gitu ya? Kemudian kita alhamdulillah beginilah Allah berikan kita kesempatan belajar mengenal Quran dan Sunnah lebih baik. Tapi kondisi anak kita masih seperti bagaimana cara kita kemudian memperbaikinya? Ya, kita tetap ajarkan, cuman metodenya yang berbeda. Anak kita udah remaja. Ya, sudah bahkan yang kuliah, yang kita didik dari kecil pun, ketika dia masuk usia remaja, maka metode pengajarannya sudah beda, tidak sama dengan ketika dia masih masa kanak-kanak ke bawah. Lebih banyak, yuk diajak ngobrol, diajak diskusi yang membangun. Harus begitu. Istilahnya apa ya? Kayak model dogma, doktrin udah nggak main. Anak remaja itu salah satu cirinya adalah apa? Dia nggak mau terima sesuatu tanpa alasan. Lebih berpikir inilah kritis. Mulai kritis. Kenapa? Pola pikirnya lebih luas sekarang. Pengetahuannya juga bertambah. Maka misalnya kamu tuh harus begini. Memang kenapa? Mesti gitu. Nah, kita orang tua, guru harus mampu memberikan alasan yang meyakinkan anak sehingga anak mau menerima. Jadi metodenya adalah apa tadi? Menyadarkan, meyakinkan. Nah, itu dengan diskusi. Nggak bisa, kamu harus begini, pokoknya begini. Ya kalau anak TK, oke. SD kelas bawah, oke. SD kelas 5, kelas 6 udah nggak main. Udah minta alasannya apa? Kenapa nggak boleh? Kenapa harus lakukan ini? Ya, kamu tuh harus percaya sama Allah. Allah itu siapa? Ya, kadang begitu. Meskipun pertanyaan Allah itu siapa bisa jadi muncul di anak-anak kecil ya. Cuma nanti jawaban untuk anak kecil dan anak remaja udah beda. Nah, gini Zat, boleh nggak kemudian kita sebagai orang tua atau pendidik menerapkan mekanisme iqab atau hukuman? Kalau misalkan ternyata anak-anak ya tadi sudah kita coba pendekatan seperti itu ya. Nah, tapi ternyata masih melakukan pelanggaran. Contoh mungkin HP harusnya nggak boleh buat ini, tapi masih pelanggaran begitu. Jadi pendidikan itu dibangun di atas at-tarhib wa tarhib, pemberian motivasi dan ancaman. Maka nggak ada masalah hukuman diterapkan untuk anak yang menyimpang itu boleh, karena Rasul sendiri juga melakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri melakukan, ya kan? Bagaimana Allah menghukum, ya, sehingga orang itu balik. Ya, Rasulullah SAW menghukum Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Ya, Rasulullah menegur, memarahi Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Nah, cuman hukuman itu disesuaikan kita pilih, ya, dengan apa? Hukuman yang mendidik. Masya Allah. Dan kita lihat Rasul itu ketika menyikapi adanya penyimpangan, kesalahan, itu ada klasifikasi. Oh ya, tadi jadi kan materi yang berapa waktu lalu antum sampaikan klasifikasi dari sisi dari si pelakunya siapa tadi ya. Maka sama melakukan kesalahan, bahkan kesalahannya lebih besar, tapi orangnya beda, itu Rasul beda. Kita lihat bagaimana Rasul dengan lembut menasihati Badui yang kenceng di masjid. Ya kan? Coba kesalahannya kenceng di masjid. Sedangkan Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau ingin mengamalkan sunnah. Sholat dipanjangkan, sholat isya dilamakan.
Tapi kaumnya kan udah capek, Ya, ya. masyarakat udah capek, ngeluh. Rasul tegur dengan keras Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kalau dilihat dari kesalahannya lebih besar kesalahan Badui. Tapi Badui ini orang yang belum berilmu. Mu'adz orang yang berilmu. Beda Sehingga pendapat. sekelas Mu'adz itu mestinya nggak melakukan kesalahan Ya, ya. itu kan gitu. Nah. Ini klasifikasi pelaku. Ya. Nanti ada klasifikasi apa? Kesalahan. Salahnya, itu Ya, perbuatannya. artinya level kesalahannya sebesar apa? Gitu. Situasinya bagaimana? Kan begitu. Nah, ini tidak kemudian kita pukul rata. Pokoknya siapa yang salah begini, siapa yang ini begini, enggak. Rasul itu sangat bijak sekali sebagai seorang pendidik. Salahnya di mana, orangnya siapa, ya, nanti disesuaikan hukumannya. Ya, bahkan yang kita sampaikan tadi, Rasul tidak menyinggung kesalahan Umar bin Abi Salamah. Ya. Saat makan kan tangannya ke sana kemari tuh. Rasul nggak nyinggung. Wih, kamu makannya kok gini? Enggak. Tapi Rasul hanya mengatakan apa? Wah, anak kecil, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, ambil yang dekat. Dekat. Ya. Rasul tidak menyinggung kesalahannya. Kenapa? Ini anak kecil. Ya. Harus dijaga perasaannya. Nah, ini Masya Allah, penting ya, sekali ya. Nah, cuman seringkali kita dapati orang tua atau pendidik itu menerapkan hukuman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak negatif. Coba berapa banyak misalnya anak salah terus dihukum untuk menghafal Al-Quran. Anak salah dihukum apa? Kamu harus soft depan selama 1 minggu. Maka yang muncul di benak anak-anak kita adalah apa? Oh, ngafal Quran itu berarti hukuman. Sholat soft awal itu berarti apa? Hukuman. Ini kalau ada anak-anak ya sampai level itu, pemahaman nanti akhirnya keliru. Ya, maka misalnya ada anak rame, gojek, rame dalam sholat berjamaah di masjid. Maka apa? Manggil, beritahu kamu sholat kok gini nggak bener itu. Ya, kamu ulangi sholatmu. Ini hukuman sudah. Dia disuruh mengulangi sholat karena sholatnya tidak sah. Sehingga anak itu ngerti, oh aku berarti tadi salah. Dan ini mendidik karena apa? Akhirnya yang sholat yang tadi tidak sah dia ulangi. Ya, seperti itu mestinya. Contohnya seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jadi teringat saya dengan juga mungkin kaitannya dengan pengaruh dampak pondasi keimanan nanti pada saat anak-anak sudah dewasa dan mungkin sudah bekerja ataupun berkarya, berkontribusi. Tadi Ustaz menyampaikan ada sifat muraqabah, merasa diawasi. Bahkan nanti kalau dia sudah bekerja dengan pondasi keimanan yang kuat, dia akan menjadi orang yang amanah, yang jujur. Kemudian tentunya tadi muraqabah tadi menjaga dia dari bersifat khianat. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan, atasan, dia akan tetap bekerja dengan maksimal. Gitu. Jadi ternyata pondasi keimanan itu ya Bunda, Masya Allah, fundamental dampaknya sekali. Itu akan sampai pada anak mungkin sampai tua gitu. Mungkin ya, saya dulu pernah waktu awal-awal merintis pondok itu, ketika ulangan harian, ketika semesteran, ya udah saya bagi soal aja satu tinggal, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena kita yakin ada As-Sami Al-Basir. Udah, saya tinggalkan kalian bersama Allah Ta'ala. Udah, itu nggak ada yang nyontek, berbuat curang. Banyak temennya nyontek itu enggak. Gitu. Nah, sekarang ini coba lihat, sudah diawasi. Satu ruangan 2 pengawas. Masih nyuri-nyuri ya. Nah, ini kan faktor keimanan. Masya Allah ya, Masya Allah ya Bunda, ternyata tadi dari pemaparan Ustadz Abu Ahmad tadi ternyata sangat pentingnya ya bagaimana kita sebagai orang tua atau pendidik itu benar-benar memahami ya dan juga mendidik anak-anak kita dengan fondasi keimanan. Dan kalau kita berbicara pendidikan karakter, Ustadz ya, karakter ini ada pendidikan karakter iman, fitrah iman tadi, kemudian juga
akhirnya juga akan mendorong dia memiliki karakter belajar juga. Kapan saja, kalau misalnya kita bicara murid ya, Ustaz ya, betul. kapan saja nggak ada orang tua, nggak ada guru, misalkan gurunya baru sakit atau gurunya Dia izin, akan begitu ya, belajar sendiri. dia akan belajar karena Nah, karakter itu salah beliau. satu dari pengaruh iman kepada hari akhir. Nah, Masya Allah. Ya kan? Kenapa? Setiap amalan dia akan Bertanggung dihitung, dia akan dibalas, Nah. dan seterusnya. It's okay. Iya, Masya Allah. Maka 6 rukun iman ini betul-betul harus dipahami. Apa yang harus diimani. Nanti syukur kita bisa mengambil faedah hasil mengimani rukun ini apa. Nah, gitu. Sehingga nanti kita akan terdorong untuk betul-betul mengilmui sampai yakin keimanan pada rukun iman yang 6 itu. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz ya, tentunya Masya Allah ya perjumpaan kita di podcast kali ini ya. Tadi Masya Allah materi yang tadi ayah bunda ya dan sahabat pembelajar sama-sama kita pelajari tadi, diskusikan materi yang sangat menarik dan sangat penting buat kita, khususnya kita sebagai orang tua maupun pendidik ya di sekolah, bagaimana pentingnya pendidikan iman ini bagi kebaikan dan kesuksesan anak-anak kita. Tidak hanya berbicara dunia, bahkan yang lebih penting kesuksesan di akhirat, Ustaz ya. Iya, betul. Dan kita lihat bagaimana Rasul itu mendidik anak-anak, anak-anak kecil dari kalangan sahabat tentang iman. Bagaimana beliau katakan oleh Ibn Abbas, ya gulam inni wa'alimuka bi kalimatin ihfadillah yahfadka ila akhiri. Jadi sampai keimanan kepada takdir diajari juga. Bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha ya di tengah mengasuh anaknya ya yang masih kecil usia 2 tahunan gitu masih menyusu diminta untuk melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Jadi dia mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin ketika anak sudah mulai bisa bicara, ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti ketika udah TK lah, TK udah bisa diterangkan. Ini maknanya apa? Oh, Allah itu di mana? Itu udah ngerti. Malaikat apa? Nah, ini terbantukan kita oleh kurikulum yang ada di sekolah-sekolah kita. Masya Allah. Ya kan? Nanti ada tahapan-tahapannya. Mungkin Pak Dwi juga bisa melihat ya. Kita kan punya sekolah dari kelompok bermain sampai setingkat SMA. Itu kan kalau kita lihat kurikulumnya kan terus meningkat. Maka diharapkan ketika anak itu misalnya sudah masuk SMP, dia sudah kokoh. Masuk SMA lebih kokoh lagi. Sehingga ketika misalnya anak kita lepas kuliah di luar kota, dia sudah merasa aman gitu loh. Karena anak kita insya Allah punya benteng lah. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum ya. Tentunya ayah bunda sekalian, materi ini sangat penting dan tentunya juga tidak pernah bosan-bosannya kita terus meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan pendidikan keimanan ini. Dan insya Allah Ta'ala dalam podcast berikutnya kita akan coba mengkaji ya seperti apa pendekatan-pendekatan keimanan yang bisa kita hadirkan pada anak. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila pada saat ini mungkin anak-anak kita belum sepenuhnya sesuai yang kita harapkan, terus kita doakan anak-anak kita ya. Kemudian juga terus kita belajar dan jangan pernah menyerah untuk menghadirkan mendampingi anak-anak kita dengan pendidikan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang memang diteladankan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Masya Allah ya, insya Allah sesi podcast kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah bunda juga sahabat belajar ya. Dari kami tentunya dari Sekolah Islam Anas yang saat ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat adalah memiliki jenjang pendidikan KBTK ya, SD, kemudian SMP, SMA dan juga Mahat Quran Anas tentunya juga insya Allah berupaya untuk menghadirkan kerjasama berupa bidang di dalam hal pendidikan buat ayah bunda sekalian. Jadi terus simak podcast Anas dan juga bisa melihat secara rutin informasi-informasi yang berasal dari Sekolah Islam Anas di website kami maupun di Instagram kami Anas Soleh Cerdasin. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kami di podcast kali ini ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan Ustaz ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi